Hello bro, kembali lagi di channel Coconut Universe. Di video kali ini akan membahas top 10 anime winter terbaik. Anime sendiri dalam penayangannya memiliki rotasi tertentu. Nah, istilah rotasi ini biasanya dinyatakan sebagai musim anime. Dalam setahun, diketahui terdapat 4 bagian musim anime atau rotasi penayangan anime, yaitu terbagi dalam musim anime spring, summer, fall, dan winter. Keempat rotasi penayangan ini diambil berdasarkan 4 musim di negara Jepang. Musim anime spring bisa juga disebut kuartal pertama dan selanjutnya kuartal kedua, ketiga, dan keempat untuk musim-musim lainnya. Musim anime winter adalah kuartal keempat dan rentang waktu penayangannya adalah Desember, Januari, hingga bulan Februari. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai anime-anime winter terbaik menurut channel Coconut Universe. Dan sedikit pemberitahuan, anime-anime musim winter kali ini diambil dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan juga untuk anime-anime yang sudah pernah dibahas sebelumnya, tidak akan lagi dibahas di video ini. Kalian bisa mencari dan menonton pembahasannya di halaman channel ini. Baik, mari kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu, admin ingin mengingatkan agar jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nomor 1. Nanatsu no Taizai Imasume no Fukatsu. Anime ini rilis pada musim winter tahun 2018, dan keseluruhan episode anime ini adalah 24 episode. Anime ini memiliki genre utama aksi, menceritakan tentang pertempuran sengit antara Meliodas, kapten dari 7 dosa mematikan, dan kesatria suci besar Hendrickson. Dipersenjatai dengan pecahan-pecahan yang diperlukan untuk kebangkitan klan iblis, Hendrickson membuka segelnya dan memungkinkan perintah-perintah melarikan diri yang semuanya adalah prajurit perkasa yang bekerja langsung di bawah Raja Iblis itu sendiri. Meliodas yang mengetahui hal tersebut langsung mengidentifikasi mereka. Dan saat iblis meninggalkan jalur kehancuran, 7 dosa mematikan harus menemukan cara untuk menghentikan mereka sebelum klan iblis itu menenggelamkan Britania dalam darah dan teror. Nomor 2. Citrus. Anime ini rilis pada bulan Januari tahun 2018. Anime ini masuk dalam daftar anime bergenre Yuri. Dan diketahui anime ini sangatlah populer di kalangan para pencinta anime, khususnya para Yuri fans. Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Ayahara Yuzu yang pada suatu hari harus pindah sekolah karena mengikuti ibunya yang menikah lagi. Dan di sekolah barunya ini, dia berharap bisa mendapatkan seorang pacar. Namun, yang terjadi adalah sekolah barunya ini ternyata adalah sekolah SMA khusus cewek yang memiliki peraturan super ketat. Dengan mengusung genre Yuri dan tema percintaan yang tabu, membuat anime ini sangatlah populer dengan alur yang tidak terlalu lambat, sehingga membuat penontonnya dapat menikmati anime ini dengan baik. Overall, anime ini sangatlah bagus untuk kalian tonton, khususnya para pencinta anime bergenre Yuri. Nomor 3. Darling in the Franxx. Anime yang rilis pada musim winter 2018 ini menceritakan tentang kisah-kisah remaja yang membara yang dibalut dengan pertempuran robot-robot raksasa. Robot-robot yang ditampilkan dalam anime ini juga sangat unik dan unkonvensional karena berbentuk menyerupai seorang gadis lucu dengan menggunakan high heels. Latar ceritanya pun diambil dalam masa pasca kiamat, di mana manusia diharuskan untuk bertahan hidup di bawah bayang-bayang serangan monster raksasa. Nah, untuk melawan monster raksasa inilah manusia akhirnya menciptakan sebuah robot yang dikendarai oleh sepasang anak-anak yang baru menginjak masa-masa remaja. Nomor 4. Tate no Yusa no Nariagari. Nah, anime kali ini merupakan salah satu anime bertema isekai terbaik yang tayang pada musim winter tahun 2019. Anime ini menampilkan kisah tokoh utama yang akan memulai perjalanannya dari zero to hero. Menceritakan seorang tokoh yang ingin mengembalikan harga dirinya karena telah diinjak-injak dan mendapat perlakuan buruk dari teman-teman dan orang-orang Merlomar. Anime ini diproduksi oleh studio Kinema Citrus dengan jumlah episode sebanyak 25 episode dan tayang sejak 9 Januari sampai bulan Juni tahun 2019.
Naofumi merupakan salah satu dari keempat pahlawan yang dipanggil ke dunia paralel untuk menyelamatkan dunia itu. Namun, dia ternyata tidak diperlakukan layaknya seorang pahlawan seperti mereka yang lainnya. Naofumi yang dianggap paling lemah dan selalu salah itu, akhirnya pergi dan memulai petualangannya untuk membalikkan harga dirinya, dan bersama Raphtalia, Naofumi pun akhirnya mampu menjadi seorang pahlawan yang sangat hebat. Nomor 5. Domestic Nakanojo. Anime romance kali ini rilis pada musim winter tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 dan telah tayang dalam 12 episode. Anime ini menceritakan tentang perjalanan cinta dari Natsuo Fuji yang merupakan seorang pelajar SMA yang tengah jatuh cinta dengan salah seorang guru di sekolahnya. Natsuo yang berusaha melupakan perasaan sukanya ini akhirnya pergi untuk ikut dalam kencan buta bersama teman-temannya. Di situ dia akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang cukup membuat penasaran. Perempuan ini bernama Rui. Dan setelah kencan itu berlalu, Natsuo amat terkejut ketika dia melihat calon ibu tirinya yang datang dengan membawa kedua anaknya. Ternyata kedua anak dari calon ibu tirinya tersebut tidak lain adalah guru di sekolah yang disukainya dan juga adiknya Rui yang merupakan cewek di kencan buta tadi. Nomor 6. Yakusoku no Neverland. Anime yang sempat booming ini menjadi salah satu anime winter terbaik yang tayang pada tahun 2019 lalu. Anime ini sanggup menarik perhatian banyak penonton berkat alur ceritanya yang unik. Anime ini berlatar pada tahun 2045 dengan 3 anak terpintar di suatu panti asuhan yang masing-masing bernama Emma, Rei, dan Norman. Di panti asuhan ini, anak-anak selalu diberikan edukasi yang intensif serta makanan yang sehat dan mewah. Dan mereka juga akan dicarikan orang tua adopsi ketika mereka sudah berusia 6 tahun. Namun ternyata saat Emma dan Norman tidak sengaja melewati area terlarang dari panti asuhan ini, mereka melihat ada sesosok monster yang menakutkan dan akhirnya mereka mengetahui bahwa anak-anak di panti asuhan ini bukan yang diadopsi, tapi malah mereka hanyalah anak yang dijadikan santapan untuk para monster di luar panti asuhan ini. Nomor 7. Darius Game. Anime kali ini merupakan anime pendatang baru yang rilis pada musim winter tahun 2020. Anime ini merupakan anime baru bertemakan survival yang sangat menarik. Menceritakan tentang seorang siswa bernama Kaname Sudou yang menerima email undangan dari sebuah aplikasi misterius. Dan ketika dia menekan tombol start, seekor ular tiba-tiba keluar dan menggigit lehernya. Dia pun pingsan akibat gigitan itu. Dan ternyata Kaname terseret masuk ke dalam permainan menakutkan itu. Dan dia dipaksa untuk bertahan hidup dan menyelesaikan berbagai tantangan atau event-event yang ada dalam game itu, yang mana dapat mengancam nyawa pemainnya sendiri. Nomor 8. Pet. Pet merupakan salah satu anime yang tayang pada musim winter Januari 2020. Anime yang mengusung tema psikologikal dan supernatural ini merupakan adaptasi dari manga karya Miyake Ranjou. Menceritakan tentang keadaan di dunia di mana ada orang yang dapat memasuki dan mengontrol pikiran orang lain. Dan biasanya kekuatan ini digunakan untuk mengungkap kasus-kasus atau misteri-misteri yang ada. Namun, karena potensi kekuatan ini yang sangat besar, digunakanlah sebuah rantai untuk bisa mengunci dan melindungi hati yang lemah dan membahayakan orang lain. Mereka yang menggunakannya disebut sebagai pet. Nomor 9. Plunderer. Anime Winter 2020 kali ini dapat dijadikan rekomendasi playlist anime untuk kalian. Pada anime ini, kehidupan seseorang bergantung dengan sesuatu yang disebut dengan count, dan setiap manusia memiliki count yang berbeda-beda. Count ini nantinya akan menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika count mereka ini berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupan mereka. Anime ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Hina yang mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Dan di tengah perjalanan melakukan misinya, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang
yang mempunyai jumlah account yang sangat rendah. Namun, tanpa disadarinya, ternyata orang tersebut adalah Baron Merah legendaris yang selama ini dicari-carinya. Nomor 10, Heya Camp. Anime Heya Camp merupakan spin-off dari anime Yuru Camp dan ditayangkan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 23 Maret 2020. Anime ini digarap oleh studio C-Station dan disutradarai oleh Masato Jimbo. Menceritakan tentang kehidupan para gadis SMA yang mempunyai hobi berkemah. Untuk anime utamanya sendiri telah tayang pada awal tahun 2018. Anime ini sangat menarik karena nuansa ketenangan yang disajikan ketika kalian menonton anime ini. Anime ini juga ikut menyisipkan berbagai tips dan trik-trik untuk kamu ketika ingin berkemah di luar. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada pendapat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kokonat!